Selamat pagi para mahasiswa yang mengambil mata pelajaran pengembangan sumber daya air atau Water Resources Development. Ini adalah pertemuan kita yang pertama dalam mata pelajaran ini yang saya berikan dalam kuliah online YouTube. Jadi dengan adanya YouTube ini maka Anda bisa mengikuti ini secara berulang-ulang sampai mengerti benar tentang pengertian, ya, karena di kuliah yang pertama ini adalah pengertian pengantar tentang pengembangan sumber daya air, terutama tentang pengertian water resources, ya. Baik, kita mulai saja dengan kuliah kita yang pertama, itu dalam mata pelajaran pengembangan sumber daya air. Pokok bahasan kita dalam mata pelajaran ini akan saya bagi dalam 3 kelompok besar, yaitu pertama pengantar, itu berbicara tentang sumber daya air. Kemudian yang kedua perencanaan daerah aliran sungai atau sering juga disebut ini river basin planning. Kemudian yang ketiga ekonomi teknik dalam perencanaan sumber daya air atau engineering economy in water resources planning. Ya, kita teruskan. Jadi ini adalah merupakan topik bahasan kita dalam pelajaran ini yang mungkin kita akan bertemu 12, 13, atau 14 kali pertemuan. Nanti kita lihat sejauh mana kita bisa selesaikan pokok bahasan ini. Tapi saya akan usahakan bahwa semua komponen ini bisa kita bahas. Baik, yang pertama adalah pengantar. Itu mengenai sumber daya air, ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih detail tentang pengembangan sumber daya air, maka saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang keberadaan air di planet bumi, ya. Jadi di sini ada 5 komponen tempat air berada di permukaan bumi dengan total jumlah air, namanya fresh water, ya, air tawar, itu sekitar 1386 juta kilometer kubik, yang mana ini komponen-komponennya terdiri dari air laut, maaf ya, bukan air tawar tadi, air seluruhnya, ya, air seluruhnya, total air seluruhnya termasuk air asinnya, itu 1.386 juta kilometer kubik, di mana ini sekitar 96,5% itu adalah berupa air asin, yaitu air di laut. Kemudian air tanah itu ada 3,48%. Kemudian ada air permukaan, yaitu seperti sungai, danau, dan lain sebagainya, itu sekitar 0,0141% atau 189,9 ribu kilometer kubik. Kemudian ada air di atmosfer, itu sebesar 12.900 kilometer kubik, itu termasuk di dalamnya adalah awannya, uap air yang ada di udara. Kemudian ada biological water, itu sekitar 1.120 km kubik. Ini yang berada di tubuh kita, tanam-tanaman, tumbuhan, dan binatang, ya. Jadi totalnya semua adalah 1.386 juta kilometer kubik. Nah, dari total ini yang kita concern dalam pengembangan sumber daya air ini, itu kita fokuskan pada yang hitam ini, yaitu groundwater atau air tanah dan surface water, air permukaan, yang totalnya sekitar 47,6 tambah 189,9 ribu, ya, 47,6 juta kilometer kubik tambah 189,9 ribu kilometer kubik. Ya,
Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya fresh water itu yang paling banyak itu ada di dalam tanah atau eh, groundwater. Kita teruskan. Nah, jadi berbicara tentang sumber air, maka kita harus pahami dulu bahwa air ini adalah merupakan substansi yang melimpah di permukaan bumi yang merupakan unsur utama dari seluruh makhluk hidup. Seperti saya katakan tadi, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Itu semua komponen utama dalam biologisnya itu adalah air. Oleh karena itu, maka air itu merupakan aspek penting dalam aspek kehidupan, seluruh aspek kehidupan di planet ini. Kemudian perlu kita ingat juga bahwa air ini merupakan gaya utama juga yang secara konstan dan terus-menerus berubah dan membentuk permukaan bumi. Karena dia bisa menyebabkan erosi, ya, kemudian bisa mengakibatkan endapan sehingga permukaan bumi itu berubah secara terus-menerus. Kemudian kalau kita bicara tentang pengembangan sumber daya air lebih spesifik, ya, maka sebenarnya keberadaan air yang air permukaan dan air tanah tadi kita fokuskan di dalam basin atau river basin atau dalam watershed, ya. Jadi daerah tangkapan hujan satu sungai atau river basin itu kita fokuskan di sana karena di sana meliputi kedua aspek tadi, yaitu adalah air permukaan dan air tanah, ya. Kemudian penataan sumber air atau pengelolaan sumber air ini itu perlu dilakukan, ya, water resources planning ini pada sebuah das supaya dapat melayani berbagai keperluan sehingga keberadaan atau potensinya dan pemanfaatannya bisa optimum, gitu ya. Jadi artinya sustainability-nya dan utilization. Jadi pemanfaatan atau utilization dan sustainability, keberlanjutan keberadaannya. Berarti itu berkenaan dengan cara untuk memanfaatkan, mengembangkan kemana saja dipergunakan, kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan supaya dia sustain, ya. Nah, sekarang kita fokuskan dulu pertama sumber daya air ini seperti tadi adalah ada air tanah dan ada air permukaan, ya. Kita bicarakan pertama dulu air tanah. Karena nanti begini, dalam satu watershed atau dalam satu river basin, maka pemanfaatan kedua sumber daya air ini, apakah air tanah atau air permukaan, itu harus dilakukan atau direncanakan secara seksama sehingga pengembangan sumber daya air itu benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada makhluk hidup, ya, terutama manusia. Nah, sekarang coba perhatikan, ya, ini adalah proses pengisian air tanah. Karena topik kita berbicara air tanah, maka coba perhatikan di slide ini, ya. Jadi di sini coba lihat, ya, kalau kita perhatikan bahwa curah hujan itu berawal dari awan yang memiliki bintik-bintik air atau partikel-partikel air yang turun menjadi hujan, ya, hujan awan, awan hujan dengan berat air yang di awan tersebut sudah cukup besar sehingga dia akan jatuh dalam bentuk hujan. Kemudian hujan tersebut akan menjadi sumber utama dari air permukaan dan air tanah. Sebagian air hujan tersebut akan masuk ke dalam tanah dalam bentuk infiltrasi, sebagian lagi akan mengalir di atas di permukaan dalam bentuk runoff. Kemudian dalam proses yang terus-menerus akan terjadi penguapan lagi, maka
penguapan tersebut kalau dari daratan dan tumbuh-tumbuhan disebut namanya evapotranspirasi. Kemudian kalau dari permukaan tanpa vegetasi disebut evaporasi. Nah, siklus ini disebut siklus hidrologi dan ini adalah merupakan salah satu situasi yang terus berjalan secara konstan dan dalam sirkulasi itu total air tidak berubah seperti diperlihatkan pada slide yang sebelumnya tadi, yaitu 1.383 juta kilometer kubik, ya. Nah, sekarang coba kita lihat dalam inset yang sebelah kanan ini, ya. Ini di inset sebelah sini, coba perhatikan ini, ya. Itu sebenarnya dalam air tanah tersebut ada namanya proses kapilarisasi, yaitu dari dalam tanah ini itu masuk ke lapisan tanah di atasnya dalam proses kapilarisasi. Kemudian akar tanaman itu, ya, dan air yang tersimpan di dalam zona yang kuning ini itu karena adanya radiasi matahari akan menguap ke udara kembali yang kita sebut namanya evaporasi. Kalau dari tanaman namanya transpirasi, dan ini baik air tanah maupun air permukaan ini, ya, seperti dari laut ini namanya evaporasi, ya. Jadi gabungan ini akan membentuk awan, ya. Awan ini akan membentuk hujan, hujan ini akan berbagi jadi runoff dan menjadi infiltrasi. Infiltrasi tersebut itu mengisi lapisan tanah yang dekat ke permukaan, yang selanjutnya nanti kita sebut namanya aquifer atau tempat menyimpan air. Dari aquifer ini, ya, dari permukaan air paling top, paling dekat ke permukaan, air itu sebagian masuk ke dalam tanah untuk mengisi air tanah yang permanen. Itu disebut groundwater. Itu namanya perkolasi. Jadi proses ini dengan adanya gradientnya, umpamanya muka air tanah itu seperti ini. Jadi dia sebagian akan keluar menjadi mata air. Kenapa? Karena ada energi gradient atau kemiringan dari energi. Nah, dari mata air ini dia sebagian akan bergabung dengan runoff yang dari atas tadi, bergabung, dan ini akhirnya akan sampai ke laut, dan di laut dia menguap lagi. Nah, sirkulasi ini semua disebut namanya adalah hydraulic cycle. Termasuk di dalamnya adalah groundwater. Nah, proses ini perlu dalam satu wilayah yang lebih spesifik yang tadi kita sebut namanya river basin, kita harus breakdown ini. Ya, kita harus breakdown ini supaya kita bisa merencanakan, ya, pemanfaatan dan cara untuk menjaga sustainabilitasnya, sehingga sumber daya air pada satu river basin, ya, atau dalam satu watershed atau daerah tangkapan hujan itu bisa optimal terjaga, sehingga dengan kondisi seperti ini di mana ada air tanah dan air permukaan, ya, air tanah dan air permukaan itu dua-dua ini, ya, surface water atau runoff dan groundwater ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang akhirnya akan memberikan kesejahteraan atau manfaat setinggi-tingginya kepada makhluk hidup, terutama manusia. Ya, sampai di sini dulu kira-kira sudah paham bahwa pengertian pengembangan sumber daya air itu adalah sumber daya air tanah itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Dan oleh karena itu, maka proyek-proyek pengembangan sumber daya air dalam hal ini air tanah dan air permukaan bisa di-create untuk berbagai keperluan. Ya.
Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa lapisan tanah itu, ya, itu kalau dalam hal hidrologi ini, itu kalau dalam menyimpan air, lapisan tanah yang menyimpan air disebut namanya aquifer, ya. Jadi aquifer itu ada dua jenis atau dua macam. Pertama namanya unconfined aquifer, ya. Unconfined aquifer itu kejadiannya adalah seperti yang ini, ya. Apa itu unconfined aquifer? Adalah aquifer yang di mana lapisan tanah yang terisi air hanya satu bagian dari lapisan itu yang dibatasi oleh lapisan kedap air atau impervious layer. Jadi seperti ini ya, contohnya ini. Hanya ini yang impervious, yang ke atasnya itu langsung ke permukaan tanah. Nah, jadi air yang ada setebal D ini, atau dalam hal ini saya buat itu dalam hal ini adalah H di sini ya, dalam H dalam gambar sebelah kiri, maka dia itu adalah merupakan unconfined aquifer. Jadi unconfined aquifer ini adalah air tanah yang ada dekat ke permukaan. Dan ini adalah merupakan air tanah yang paling mudah dieksplorasi karena dekat ke permukaan tanah. Nah, bagaimana kondisi atau volume air tanah yang di unconfined aquifer itu bisa dilihat di skematik yang sebelah ini, yang ini ya. Nah, kalau kita misalkan kita ambil ini kubus setebal A, seluas A dengan ketebalan sama dengan H, atau H sama dengan D ya. H ini sama dengan D di sini ya, gini ya. Maka kalau kita bagi tanah itu, maka ada bagian udara, ada bagian air, dan ada bagian tanah sendiri. Ya. Jadi yang ini, C tambah B ini, itu sebenarnya adalah disebut dalam mekanika tanah yang namanya porosity atau rongga. Ya. Rongga atau porosity ini bisa menyimpan air. Namanya adalah water holding capacity. Jadi kalau demikian, kalau kita mau lihat berapa besarnya water holding capacity dari satu tanah yang volumenya adalah H kali A atau HD kali A, itu adalah B tambah C per D atau per H ya. Nah, hanya perlu diingat di sini bahwa tidak semua porositas ini, B tambah C ini, bisa terisi oleh air. Artinya bisa diambil gitu. Karena sebagian dia akan tinggal dalam air molekuler, di mana itu dalam bentuk moisture content tanah yang lengket pada butir tanah tersebut sebagai molekuler, dan dalam bentuk kapiler ya, bisa jadi dalam capillary force ya. Jadi setiap jenis tanah berbeda besar volume air yang bisa ditampung di porinya. Nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah confined aquifer. Ini sebenarnya confined aquifer ini adalah satu aquifer atau tempat lapisan tanah yang dilapisi atau dibatasi oleh dua impervious layer atau daerah kedap air. Jadi kalau diperhatikan di sini bahwa ini adalah lapisan kedap air, ini pun lapisan kedap air. Jadi tebal ini ya, ini adalah aquifer yang disebut confined aquifer. Confined aquifer ini itu airnya cukup bebas dari kontaminan karena air dari unconfined aquifer ini tidak bisa masuk ke dalam ya. Dan dia hanya masuk dari rainfall di tempat recharge-nya atau tempat pemasukannya. Nah,
dalam hal di antara impervious ini itu sama juga seperti ini tadi ya, sama seperti yang unconfined. Bagaimana cara untuk menghitung kandungan air yang ada di dalam apa namanya, di dalam unconfined aquifer ini. Nah, dengan demikian maka sekarang kita dapat dua tempat menyimpan air yang aman, yaitu satu di unconfined aquifer, satu di confined aquifer. Jadi yang paling aman itu adalah di confined aquifer karena dia bebas dari kontaminan. Kemudian kalau yang di unconfined aquifer mudah dieksploitasi tapi sedikit rawan terhadap kontaminan ya. Oke, jadi sekali lagi ya bahwa yang disebut dengan air tanah itu adalah air yang tersimpan di kedua aquifer ini ya. Apakah dia unconfined aquifer atau confined aquifer. Kita lanjutkan. Nah, dalam unconfined aquifer ini seperti saya katakan tadi adalah merupakan lapisan aquifer yang paling atas yang diperlihatkan pada slide tadi ya. Dan aquifer ini paling mudah didapat dan dipergunakan, namun air disimpan pada aquifer ini mudah terkontaminasi. Itu yang saya sebutkan tadi. Potensi air tanah yang tersimpan pada aquifer lebih kecil daripada volume porositas aquifer bersangkutan. Itu yang saya sebut tadi. Karena sebagian air tanah akan bertahan sebagai molecular water atau air molekuler atau capillary force atau air yang bisa terkapilar ya, bisa naik lebih tinggi dari permukaan air tanah tetap. Kemudian perlu dipahami juga bahwa aquifer yang terdiri dari deposit pasir dan kerikil ini adalah merupakan aquifer yang paling banyak bisa menyampung air, ya, dibandingkan dengan jenis tanah lain seperti loam, ya, seperti clay, sandy loam, gitu ya. Nah, jadi artinya deposit aquifer yang terdiri dari gradasi yang lebih besar seperti kerikil dan pasir itu mempunyai kemampuan menyimpan air yang lebih banyak. Jadi harus juga diperhatikan dalam pengembangan sumber daya air bahwa tidak semua juga aquifer atau lapisan tanah yang ada di satu river basin mempunyai potensi sebagai penyimpan air atau penyimpan air tanah ya. Nah, sekarang confined aquifer. Confined aquifer ini dalam berbagai keadaan sebenarnya adalah sama ya atau analog dengan jaringan pipa. Karena seperti tadi saya tunjukkan pada slide kita tadi bahwa impervious layernya ya atau lapisan kedap airnya itu berada di sebelah kedua belah sisi dari aquifer itu. Jadi kalau unconfined itu hanya satu sisi, ini dua sisi. Jadi sebenarnya ini air yang ada di dalam itu analog dengan pipa, ya. Jadi dengan kondisi aliran pipa ini, maka sebenarnya tekanan air pada aquifer tersebut itu sama dengan tekanan air pada aquifer itu sama dengan besar elevasi permukaan air yang ada di recharge-nya, tempat masuknya air. Gitu ya. Jadi artinya kalau recharge-nya elevasinya 100 gitu ya, kemudian dia mengalir terus sampai elevasi 0. Gitu. Jadi sebenarnya tekanan air yang ada di aquifer paling bawah ini adalah sama dengan elevasi muka air di tempat pengisiannya dikurangi dengan head loss di antara titik yang ditinjau. Nah, head loss-nya itu adalah gesekan air dengan molekul-molekul tanah atau aquifer ya. Nah, jadi dengan demikian karena confined aquifer dibatasi oleh lapisan kedap air,
maka seandainya tinggi muka air pada satu titik, kalau kita cek dengan membuat sumur, maka sumur itu sebenarnya sama dengan piezometer kan. Jadi kalau umpamanya kita buat beginilah ya. Nah, kalau ada satu aquifer begini, nah ini ya, ini seperti ini confined aquifer. Kemudian di titik sini adalah tempat recharge-nya gini ya. Nah, jadi kalau kita pasang pipa di sini, maka di sini akan dapat piezometric head-nya. Jadi mungkin di sini tingginya begini gitu ya. Nah, kalau di suatu tempat umpamanya, kalau di suatu tempat elevasi muka air di sini itu ya, pada suatu tempat tanah kita ini umpamanya berbentuk seperti ini gitu ya. Nah, maka di tempat ini dia bisa artesis ya, gitu. Karena dia berada pada elevasi yang lebih rendah dari elevasi tertinggi dari muka air di confined aquifer. Nah, jadi dengan demikian perbedaan kedua ini bisa kita lihat bahwa di confined aquifer ini air mengalir di sepanjang ini dan dia itu umumnya mengalir secara laminer ya, umumnya itu laminer kecuali kalau flow-nya besar kali. Kalau dengan air tanah yang biasa tidak extraordinary begitu, maka alirannya laminer sehingga kalau kita pasang beberapa geometrik maka kita akan mendapatkan hydraulic grade lainnya ya, tekanan air pada aquifer tersebut. Nah, ini merupakan salah satu penyimpan air terbesar ya. Air tawar terbesar itu ada di dalam tanah. Jadi kalau begitu, kalau dalam suatu watershed atau river basin, maka potensi air tanah tersebut berada di kedua aquifer tersebut yang disebut namanya adalah specific yield of aquifer. Jadi artinya bisa kita lihat dalam setiap jenis tanah itu kira-kira spesifik yield atau potensi air yang ada di dalamnya berapa banyak. Nah, mari kita lihat. Nah, kalau kita bicara tentang specific yield atau artinya kandungan air yang khas untuk berbagai jenis tanah atau berbagai jenis aquifer, maka tabel ini memperlihatkan hubungan antara jenis tanah aquifer atau jenis deposit material pada aquifer tersebut dengan porosity tanah dan specific yield-nya. Nah, specific yield itu artinya berapa banyak ya dari kandungan air yang terisi di pori itu yang bisa diambil. Yang tadi saya bilang sebagian kan dalam molecular water ya, itu nggak bisa diambil, nggak bisa disedot pakai pompa. Kemudian di situ juga ada hubungannya dengan permeabilitas. Kemudian ada intrinsic permeability yang dipakai Darcy sebagai konduktivitas ya, konduktivitas untuk menghitung aliran air dalam tanah. Nah, mari kita perhatikan. Ini yang pertama, ini adalah clay. Jenis tanah clay, porositasnya itu 45%, specific yield-nya hanya 3%. Jadi artinya apa? Kalaupun ada air yang bisa mengisi porositas itu sebesar 45%, tetapi yang bisa diambil, bisa disedot gitu ya, itu hanya 3% dari 45% ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sand, ini yang tadi disebutkan kenapa sand sama gravel ini merupakan komposisi atau decomposite media untuk aquifer yang paling ekonomis dipergunakan atau dieksplor sebagai sumber air, ya, sebagai air tanah, penyimpan air tanah. Karena porositasnya memang hanya 34% dan ini 25% gravel, tetapi dia bisa menyimpan yield
hampir mendekati porositinya. Lihat, yang sand bisa menyimpan sekitar 25, gravel 22. Nah, jadi oleh karena itu maka sering orang mencari aquifer itu yang bentuk sand. Jadi perhatikan aja orang kalau bikin sumur dalam ya, deep well, mau mengembor gitu ya, dia akan cari dulu yang kira-kira gabungan antara gravel and sand. Di sanalah air paling banyak sehingga sumur itu tidak akan gampang kering karena di situ tersimpan air banyak. Nah, jadi coba perhatikan ya, ini adalah jenis material aquifer yang paling tinggi bisa menyimpan air. Jadi perhatikan, jadi tidak semua ya, tidak semua di dalam satu watershed ada tempat yang mampu menyimpan air yang banyak. Bisa saja tebal unconfined aquifernya, tetapi air yang bisa diambil itu kecil. Bisa saja permukaan air tanahnya tinggi, tetapi volume air atau specific yield yang bisa dieksplorasi atau diambil itu jumlahnya sedikit. Jadi perhatikan ya, jadi untuk ekonomisasi pengembangan sumber daya air dalam hal penggunaan air tanah, maka pastikan kita memiliki data yang lengkap tentang kondisi atau karakteristik dari aquifernya, baik yang unconfined maupun confined aquifer. Ya, nah kemudian sandstone, limestone, kemudian granit, nah itu semuanya lebih kecil dari yang di atas itu ya. Jadi saya kira ini adalah merupakan bagian yang penting untuk mengetahui kondisi geologi dari tanah atau lapisan tanah pada satu river basin atau watershed, supaya kita bisa memvalue atau mengkuantifikasi kira-kira potensi air tanah di sana itu ada berapa besar gitu ya. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang groundwater tadi itu kira-kira discharge atau keluar itu melalui apa saja? Ya, ini secara natural ya, secara alamiah alam ya, itu dia bisa keluar melalui dua mekanisme. Pertama melalui penguapan, yaitu seperti ini ya. Ini tadi yang sudah saya gambarkan tadi ya, itu adalah yang untuk unconfined aquifer. Ya. Jadi dia keluar satu melalui evaporasi, evaporasi dan transpirasi. Satu lagi bisa keluar dalam bentuk spring atau mata air. Itu kalau untuk unconfined aquifer kira-kira mekanismenya seperti ini. Ya, mekanismenya seperti itu. Di mana dengan hydraulic grade line sebesar ini, seperti ini, maka air bisa keluar pada satu titik ini dalam bentuk mata air dan dia kembali menjadi runoff ya, runoff atau air permukaan. Satu lagi, dia bisa menguap dari tanah atau dari tumbuh-tumbuhan, evapotranspirasi. Itu mekanisme discharge, keluarnya air tanah. Dan ini berlaku atau berjalan terus-menerus sepanjang tahun dan selama-lamanya. Sepanjang airnya ada. Jadi oleh karena itu, maka ada fluktuasi volume air tanah secara alamiah saja, walaupun kita nggak explore ya, walaupun kita nggak ambil, ada saatnya dia akan turun kalau musim kemarau. Karena kenapa? Kalau musim kemarau kan nggak ada recharge-nya kan, nggak ada rainfall, nggak ada recharge, sehingga ini cenderung turun karena keluar melalui evaporasi, evapotranspirasi dan spring, ya seperti itu. Nah, kalau hal yang sama juga terjadi di confined aquifer, ya, dia apabila permukaan air di recharge-nya, tempat pemasukan air, lebih tinggi dari tempat permukaan tanah, maka dia bisa keluar menjadi spring, mata air. Ya, jadi
Hanya kalau di daerah recharge ini ada pohon tumbuhan atau bukan, maka di sini juga akan terjadi evapotranspirasi. Jadi secara natural itulah yang bisa keluar atau discharge. Jadi kalau begitu, kalau ada discharge-nya, maka akan ada fluktuasi. Ada saatnya kapasitas air tanah itu menurun, kemudian ada hujan lagi, recharge lagi, gitu ya. Jadi sehingga dia akan bersirkulasi seperti itu. Nah, secara artifisial atau secara buatan ya manusia, maka ini bisa di discharge dengan cara membuat sumur, ya, deep well. Atau di sini juga kita bikin sumur, kita ambil sebagai sumber air minum, sumber irigasi, kita ambil, maka itu juga bisa mengurangi permukaan air pada aquifer ini, termasuk di sini juga seperti itu. Nah, berapa banyak bisa diambil sehingga dia dengan datangnya hujan yang berulang setiap tahunnya, permukaan air tersebut tidak akan defisit jauh gitu. Dia bisa kembali ke tempat semula. Nah, perencanaan inilah yang akan merupakan subjek yang perlu kita bicarakan dalam satu watershed atau satu river basin. Maka disebutkan namanya river basin planning, ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit tentang bagaimana air tanah tersebut mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Ya, itu kita sebut namanya groundwater hydraulic. Ya, jadi sebenarnya groundwater hydraulic ini hanya akan bisa aliran air tanah ini atau groundwater flow yang kita bisa sebut sebagai groundwater hydraulic hanya bisa mengalir kalau ada perbedaan energi dari satu tempat ke tempat lain, atau kita kenal namanya adalah kemiringan garis energi atau energy grade line, ya. Jadi kalau tidak ada perbedaan tinggi atau perbedaan energi, dia tidak akan bisa mengalir, tapi dia akan tetap di tempatnya, ya. Jadi saya kira dalam groundwater, ya, maka kita akan berbicara tentang aliran air tanah. Di awal sudah saya sebutkan juga bahwa kecuali aliran air tanah yang besar, ya, aliran air tanah itu pada umumnya adalah laminar, ya. Ini Hagen dan Peschole itu memperlihatkan bahwa kecepatan aliran pada tabung kapiler, ya. Jadi dia membuat satu percobaan dalam tabung kapiler untuk lapisan tanah bahwa itu, ya, kecepatan aliran tersebut proporsional dengan kemiringan garis energi atau energy grid line. Selanjutnya Darcy pada tahun 1856 itu mengkonfirmasi apa yang disebutkan Hagen dan Peschole ini, bahwa itu benar, dan dia membuat percobaan dalam satu media pasir yang uniform, artinya aquifer itu uniform, terdiri dari pasir, dan menghasilkan persamaan yang disebut dengan hukum Darcy, ya. Ini hukum Darcy ini itu ditulis ini. Specific discharge Q itu adalah K dikali J. K itu adalah permeabilitas tanah atau media aquifer tersebut, dan J adalah kemiringan garis energi atau energy grade line slope, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa dalam rumus kontinuitas, ya, Q sama dengan specific discharge Q itu adalah
total Q dibagi dengan luas penampang aliran A. Jadi Q sama dengan Q kecil sama dengan Q dibagi A. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam satu aquifer yang kita ketahui lebarnya, maka debit yang melalui aquifer tersebut besarnya bisa dihitung sebesar Q sama dengan K A kali J. Ya, K itu adalah permeabilitas, A itu adalah luas penampang aquifer yang dilalui oleh air, kemudian J adalah kemiringan garis energi. Nah, mungkin kalian bertanya ini, A-nya ini yang mana ya? Untuk apa menghitung Q? Jadi Q ini sebenarnya begini, kalau kita membuat satu sumur bor, gitu ya, kalau kita lubangi gini, kita lubangi tanah itu, kemudian air tanahnya ada di sini, gitu ya. Nah ini, gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan A-nya itu kan penampang ini semua, kan? Kalau ini adalah luasnya adalah A sama dengan seperempat VD kuadrat, gitu kan? Atau D perimeter sama dengan 2 VD, gitu ya. Nah, jadi ini 2 VD ini kan lebar ini, keliling. Nah, kalau ada lingkaran gitu kan, luas lingkaran ini, itulah yang disebut dengan dikali dengan panjang H, gitu ya. Nah, ini air yang ada di dalamnya. Jadi itulah yang disebut dengan A. Nah, jadi kalau begitu, kita sebenarnya bisa menghitung debit aquifer Q untuk satu sumur yang kita gali dengan kedalaman air sebesar H, kita bisa hitung berapa debit yang bisa dikeluarkan dari sana. Itu artinya, ya. Jadi oleh karena itu maka Darcy membuat satu percobaan bagaimana cara menghitung K. Karena kalau ini K itu yang harus dicari karena itu adalah faktor jenis tanah. Kalau A itu fisik kan, J itu bisa dihitung karena itu adalah merupakan selisih energi ya dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara Darcy untuk menghitung permeabilitas tanah atau conductivity ya. Ini dibuat satu contoh ya seperti ini. Ada bak diisi air, water supply, kemudian ada satu materi sampel tanah ya, materi sampel tanah yang luasnya sama dengan luas penampangnya A, di mana sebelah bawahnya dibikin pelat yang berlubang. Sehingga air ini bisa mengalir terus ya, dari sini terus mengalir sampai ke sini dan keluar di discharge ini. Artinya inflow water supply sama dengan discharge Q. Nah, ini berarti discharge Q-nya kan bisa ditampung, dihitung. Ya. Q bisa dihitung karena bisa ditampung di sini pakai gelas ukur. Kemudian delta H itu adalah sama dengan J, ya. Itu adalah garis kemiringan energi. Itu selisih energi namanya. Jadi dengan demikian berarti J diketahui, kemudian Q-nya bisa diukur, kemudian materialnya A bisa diukur. Berarti sekarang dari sini Q, A, J semuanya bisa diukur dengan percobaan Darcy ini. Nah, maka Darcy mendapatkan hubungan bahwa K itu adalah sama dengan Q dibagi A kali J. Ya. Atau kalau J-nya diganti dengan delta H, maka K sama dengan Q kali L dibagi A kali delta H. Nah, dengan diketahuinya satu K untuk suatu jenis tanah, kalau aquifer itu kita gali, kita ambil sampel tanahnya, kita hitung berapa konduktivitasnya atau permeability-nya, maka kita bisa mendapatkan estimasi. Ya, kalau kita dapat permukaan airnya ya, kita dapat permukaan air dari sumur kita, sumur yang mau kita buat, maka kita bisa dapatkan potensi air tanah yang ada di tempat itu. Jadi yang penting kita peroleh berapa tebalnya tebal aquifer kita yang terisi air, kemudian kita dapat konduktivitasnya, maka kita bisa dapatkan berapa besarnya Q, ya, Q kecil atau Q besar.
Nah, ini yang penting untuk membuat satu perencanaan pengembangan sumber daya air. Sebelum kita tahu potensinya, mau kita kembangkan, kan susah kita untuk memperkirakan ini bisa diharapkan berapa besar. Gitu. Dalam 1 tahun, berapa air tanah di tempat ini yang bisa digunakan, yang tidak melampaui kapasitasnya. Sehingga dia sustain. Dan itu mau digunakan untuk apa? Jadi sebenarnya water resources development atau pengembangan sumber daya air itu salah satu adalah untuk mengembangkan pemanfaatan ini. Ya, teruskan. Sekarang kita masuk air permukaannya. Ini saya flashing saja. Surface water. Air permukaan ini adalah dalam bentuk runoff, ya runoff air permukaan yang ada di langsung ke atmosfer ini berhubungan. Berarti apa itu? Sungai dan danau. Sungai debitnya berfluktuasi. Pada musim kering bisa kecil, pada musim hujan dia bisa besar. Jadi oleh karena itu maka kita harus tahu flow regime namanya. Artinya bagaimana karakter sungai yang ada di watershed itu. Artinya tadi river basin namanya kan. Jadi sungai itu karakternya seperti apa. Jadi tadi air tanah tadi yang keluar menjadi mata air itu di dalam sungai dia menjadi runoff juga kan dari permukaan. Itulah yang kita kenal namanya adalah base flow dalam aliran sungai. Kemudian kalau air yang berfluktuasi itu namanya adalah direct runoff. Jadi kalau begitu dalam satu hidrograf ya, dalam satu hidrograf di sungai itu ya. Sorry. Ya, mana ini? Maaf ya. Jadi dalam satu hidrograf, umpamanya kita dapatkan satu hidrograf sungai seperti ini ya. Gitu ya. Ini ada namanya base flow, ada namanya satu direct runoff ya, direct runoff. Nah, ini biasanya direct runoff ini akibat hujan sesaat. Hujan sesaat, begitu dia nggak sanggup seluruhnya masuk ke dalam tanah, dia langsung jadi runoff. Namanya direct runoff. Sehingga ada satu hydrograph ya di mana ini adalah hubungan waktu dengan discharge, maka yang ini yang sebelah bawah ini itu adalah air tanah yang keluar menjadi runoff tadi. Itu namanya base flow ya. Base flow dan ini adalah direct runoff. Jadi dua ini adalah merupakan komponen yang penting di dalam satu aliran permukaan atau aliran sungai. Jadi bagaimana cara memisahkan antara base flow dengan direct runoff untuk kondisi hujan tertentu, maka dalam satu wilayah sungai atau watershed, itu biasanya orang bisa buat begini ya. Kalau inilah curah hujannya, kira-kira muka air tanahnya itu kira-kira seperti apa gitu ya, gini. Gini. Nah, ini bisa curah hujan, ini adalah muka air tanah. Gitu. Nah, jadi ini penting untuk mendapatkan satu korelasi dalam potensi air dalam satu watershed atau dalam river basin. Sehingga dengan kita ketahui base flow dan direct runoff ini, maka kita bisa membuat planning, perencanaan, kalau ini terlalu besar, mungkin ini bisa berbahaya, menjadi banjir gitu ya. Maka kita akan identifikasi proyek-proyek banjir apa saja yang perlu diidentifikasi dalam river basin tersebut. Kalau base flow kita ada sebesar ini, maka berarti untuk keperluan irigasi atau air minum gitu ya, itu kira-kira minimal harus dipenuhi itu berapa besar? Berapa minimal base flow-nya, berapa base flow-nya sehingga kapasitas tanpa sarana reservoir dia bisa melayani berapa banyak. Itu planning. Semua harus direncanakan proyek-proyek apa yang harus dibuat. Kalau umpamanya ya yang dipergunakan yang menggunakan itu lebih banyak, itu bagaimana caranya merencanakan supaya sumber daya air yang lebih ini jangan hilang begitu saja tetapi bisa melayani kebutuhan. Nah, satu lagi danau. Danau ini umumnya itu adalah cekungan bumi yang menyimpan air secara terus-menerus.
asal hujan tertampung. Biasanya kalau untuk yang danau ini ya, itu air itu masuk dan keluarnya discharge-nya hanya dengan evaporasi dan recharging air tanah. Nah, sekarang dari siklus hidrologi ini tadi sudah saya perlihatkan di awal ya. Tetapi di sini dalam konteks untuk runoff ya, runoff ini perlu kita lihat bahwa komponen runoff ini adalah sisa dari curah hujan, ya, sisanya dikurangi dengan infiltrasi. Ya. Jadi ini adalah runoff yang R1 itu sama dengan curah hujan kurang infiltrasi kan gitu kan. Nah, di sini kalau ini kita bikin R2 sebelum sampai ke laut, ini sama dengan R1 plus base flow, ya kan? Base flow itu adalah dari mata air ini, gitu ya. Nah, jadi dalam siklus hidrologi kita ini juga dapat kita lihat bahwa besar potensi air permukaan ini adalah sama dengan R1 di atas di upstream sini sebelum ada mata air, dan di sini adalah sama dengan R2 ya. Nah, jadi kalau demikian, kalau namanya evaporasi, evapotranspirasi gitu ya, ini semua tergantung kepada iklim ya, matahari dan awan. Mataharinya kalau di setiap tempat di permukaan bumi ini itu lamanya bersinar tergantung kepada letak wilayah terhadap lintang. Lintang utara, lintang selatan, khatulistiwa, kutub utara, kutub selatan. Dan satu lagi cloudness, ya, awan. Walaupun dia bersinar di khatulistiwa 12 jam, tapi daerah itu daerah berawan, sehingga yang efektif menjadi penyebab evapotranspirasi itu mungkin kecil. Jadi oleh karena itu besarnya radiasi matahari di setiap tempat di bumi ini berbeda-beda ya. Itu yang mempengaruhi tentang evaporasi dan transpirasi. Tetapi dalam hal air permukaan dan air tanah ini itu adalah yang kita bicarakan air tanah, air permukaan, tadi groundwater adalah seperti penjelasan saya sebelumnya ya. Baik. Jadi sekarang sungai. Sungai itu debitnya tadi seperti saya katakan tadi berfluktuasi ya. Jadi sebagai flow regime atau karakter dari sungai ini saya perlihatkan seperti ini ya. Nah, sekarang coba lihat debit sungai itu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Nah, kalau ini kita bikin Mars curve-nya mungkin seperti ini dia. Ya. Kemudian kalau penampang sungainya ya itu hanya mampu mengalirkan air sebesar ini ya, sebesar garis yang titik-titik ini, maka kelebihannya ini namanya banjir ya. Nah, kalau kekurangan ini namanya drought, kekurangan air atau kekeringan gitu ya. Nah, biasanya yang minimum flow ini ya, yang minimum flow ini inilah yang disebut namanya base flow. Artinya tidak ada air hujan masuk tapi air masih mengalir. Berarti kalau kita mau lihat dari sisi tadi, yang membuat itu adalah ini, mata air ini. Ya. Jadi nggak ada hujan, ini nggak ada, kemudian ini pun nggak ada, tapi runoff tetap ada. Dari mana itu? Dari base flow. Ya, oke. Nah, saya kira cukup jelas di sini bahwa apa yang harus kita rencanakan dalam satu watershed atau dalam satu river basin adalah bagaimana mendevelop kondisi sumber daya air yang seperti ini supaya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan makhluk hidup. Nah, ini dalam river hydrograph seperti saya katakan tadi ya, ini adalah base flow-nya dan ini adalah merupakan excess direct runoff ya, direct runoff. Ini direct runoff ya. Jadi artinya kalau ada hujan yang heterografnya ya, intensitasnya berfluktuasi, maka dia akan menciptakan hidrograf yang seperti ini untuk melihat direct runoff, tetapi base flow ini tetap dari mata air tadi ya. Nah, di sini ada satu influence of basin shape, bentuk dari
basin atau watershed, kalau dia anak sungainya banyak, itu puncak banjirnya bisa besar seperti ini. Tapi kalau dia lonjong seperti telur seperti ini dan anak sungainya kecil, dia wet seperti ini. Nah, jadi kalau demikian, mendevelop atau mendesain satu sarana infrastruktur hidrolis dalam satu sungai, perhatikan karakteristik sungai ini ya, mendevelopnya hati-hati. Karena kalau bentuk river basinnya atau apa namanya watershednya seperti ini, hati-hati dengan debit maksimum ini. Kalau dia seperti ini, kondisinya seperti ini. Jadi penanganan setiap sungai itu berbeda ya. Nah, ini ada contoh cara merekod curah hujan. Ini saya ambil dalam beberapa tahun untuk sungai kita, Sungai Deli, di satu tempat di Deli Tua, itu saya peroleh hasilnya begini. Ya. Jadi kalau kita gambarkan hubungan record debit itu dapat seperti ini, dan ini bisa kita buatkan dalam bentuk mass curve, supaya kita tahu dalam satu tahun itu kira-kira berapa banyak air gitu ya, berapa banyak air yang tersedia, air permukaan. Jadi kalau umpamanya diperlukan setahun itu segini, berarti oke, kita dapat memenuhi itu gitu ya. Jadi ini adalah cara-cara mendevelop. Kalau umpamanya ada penduduk tinggal di sini 5 juta gitu ya, itu perlu air minum berapa, sehingga bisakah ini dalam satu tahun ini memenuhi ini, kalau tidak apa yang harus dilakukan. Nah, itulah development itu ya. Nah, kemudian kalau tidak air itu tadi tidak cukup, mungkin kita perlu membuat tampungan, sehingga dalam hidrograf yang ini ada base flow tadi ya, ada base flow, kemudian ada hydrograph, ini kita simpan dalam waduk, sehingga nanti pada musim kemarau ini bisa digunakan. Itu adalah ini ya, ini bisa digunakan. Jadi development atau pengembangan itu dengan cara seperti itu, artinya sumber airnya nggak bisa kita tambah kan dalam rentang panjang, itulah dia. Tetapi kita bisa manage untuk mendapatkan apa namanya hasil yang optimum. Nah, untuk reservoir atau waduk seperti itu tadi, ini ada elevasi, makin tinggi elevasinya, maka arealnya juga makin tinggi dan volumenya juga makin besar ya. Ini volumenya makin besar ini. Kemari volume, ke sini elevasi, dan ini areal. Nah, untuk ini sebenarnya perlu pengembangan sumber air itu. Kalau mau dikembangkan sumber daya air itu, memanfaatkan debit maksimum, debit puncak, supaya jangan ada banjir, tetapi pada saat musim kering bisa membantu air minum. Gitu. Ya, itu diperlukan perencanaan satu waduk yang optimum ya. Nah, gini ya. Jadi saya kira inilah air permukaan dalam bentuk sungai. Nah, sekarang danau. Danau itu seperti ini. Jadi danau ini lekukannya bisa saja nggak ada jalan keluarnya, bisa juga ada. Jadi kalau begitu, bagaimana dia keluar atau discharge-nya, itu kira-kira modelnya seperti ini. Inflow-nya adalah dari curah hujan seperti ini, ada hujan yang langsung, ada hujan yang jatuh di daratan masuk ke danau, ada juga natural outflow-nya kalau ada, bisa juga nggak ada. Kemudian ada groundwater recharge, kemudian ada artificial recharge. Ini adalah buatan manusia. Jadi oleh karena itu, apa yang harus di-manage, apa yang harus direncanakan, ini dia harus bisa sustain pada elevasi tertentu, sehingga kita bisa tentukan berapa bisa diambil dengan kondisi inflow seperti ini, rainfall seperti ini, evaporasi seperti ini, dan natural outflow seperti ini, kalau ada. Ya, jadi oleh karena itu saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka bagaimana air permukaan, bagaimana air tanah, air permukaan itu bisa dalam bentuk aliran sungai, bisa dalam bentuk air danau, maka kira-kira ya dalam pengenalan awal dari pengembangan sumber daya air ini, saya kira coba kalian ulang-ulang supaya kalian memahami tentang air itu yang ada di watershed atau yang ada di river basin. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam.